Coba tanya ke rakyat, apakah rakyat merasakan dampak dari ekonomi meroket ini? Apakah rakyat makin sejahtera atau justru merasa tercekik oleh naiknya harga kebutuhan pokok dan inflasi yang tidak sebanding dengan kenaikan penghasilan? Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Siwur. Jokowi baru-baru ini pamer pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,11% secara tahunan. Dia bilang hasil ini adalah optimisme dalam menghadapi situasi ekonomi global yang penuh gejolak geopolitik. Jokowi membandingkan negara-negara besar satu persatu masuk ke jurang resesi. Negara lain ada yang pertumbuhan ekonominya turun, tapi Indonesia terus naik sampai 5,11%. Coba bikin survei, tapi survei yang beneran ya, bukan survei asal Bapak senang untuk kepentingan politik. Coba tanya ke rakyat, apakah rakyat merasakan dampak dari ekonomi meroket ini? Apakah rakyat makin sejahtera atau justru merasa tercekik oleh naiknya harga kebutuhan pokok dan inflasi yang tidak sebanding dengan kenaikan penghasilan? Tapi lucunya, belum lama ini juga Jokowi sempat kesal, geram, dan marah karena Indonesia masih belum bisa menarik investasi besar ke Indonesia. Salah satunya Apple yang tidak mendirikan pabrik perakitan karena masalah supplier. Jumlah supplier dari Indonesia cuma ada 2. Beda jauh dengan Vietnam yang punya 72 supplier. Jokowi juga kesal karena impor barang-barang elektronik masih masif, sehingga membuat defisit anggaran mencapai 30 triliun. Tapi banyak netizen yang bertanya-tanya, gimana dengan impor beras yang juga sangat masif? Tidak ada kata jengkel dari Jokowi. Motor penggerak ekonomi Indonesia bisa bertahan karena konsumsi rumah tangga, bukan karena industrialisasi dan produksi. Hilirisasi besar-besaran yang dicanangkan Jokowi masih jauh dari garis finish. Dan Jokowi sudah hampir 10 tahun menjabat, masih saja terkejut dan kaget dengan masalah yang dihadapi Indonesia. Padahal itu masalah klasik turun-temurun. Jokowi bangga ekonomi terbang, negara lain resesi. Tapi Jokowi lupa nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih jeblok. Dan sebagai negara berkembang, tidak cocok membandingkan ekonomi Indonesia dengan negara-negara besar yang berstatus negara maju. Kalau mau apple to apple, harusnya bandingkan dengan sesama negara berkembang. Untuk ASEAN, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih kalah dengan Vietnam, Filipina, dan Kamboja. Tidak cocok kalau ekonomi Indonesia dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia yang statusnya sudah jauh di atas Indonesia. Dan ekonomi Indonesia ini, kalau melihat kondisi di lapangan, masyarakat banyak yang mengeluh. Kenaikan gaji tidak seberapa, tapi inflasi mengkhawatirkan. Harga barang naik terus, daya beli masyarakat lesu. Ini adalah fakta di lapangan yang dirasakan oleh masyarakat. Hampir merata di wilayah Indonesia. Mungkin kalangan menengah ke atas masih belum merasakan dampaknya. Yang menengah dan ke bawah dari dulu sudah tercekik, sekarang makin terjepit, susah bernapas. Harga beras juga sempat terbang. Harga gula juga sempat terbang. Yang paling jelas adalah karir Gibran terbang ke angkasa. Dari yang tidak mungkin karena masalah usia, sekarang menjadi wakil presiden. Saya kadang merasa prihatin ketika ada yang tanya, dengan kondisi yang terjadi saat ini, kok bisa survei kepuasan kinerja presiden masih tetap tinggi? Jangan tanya saya pun tidak tahu gimana jawabnya. Dan saya yakin presiden sendiri pun bakal heran. Mungkin Jokowi bisa bangga karena membangun banyak infrastruktur, tapi sayang itu tidak dibarengi dengan pembangunan kualitas hidup manusia. Apalagi saat Pilpres, Jokowi seperti kurang fokus karena ada anaknya yang ikut Pilpres. Belum lagi isu politisasi bansos. Ekonom dari Bank Permata, Joshua Pardede, dia mengatakan Indonesia beresiko menghadapi kondisi twin deficit atau defisit kembar karena surplus neraca perdagangan yang terus menurun.
Kondisi ini membuat ekonomi mencatatkan pelebaran defisit neraca transaksi berjalan dan defisit fiskal. Data terakhir menunjukkan bahwa surplus neraca perdagangan Indonesia terus menyusut. Menurut data Badan Pusat Statistik, neraca perdagangan barang Indonesia surplus pada Februari 2024 sebesar 0,87 miliar dolar AS, yang ditopang oleh non-migas sebesar 2,63 miliar dolar AS. Tapi nilai surplus itu turun 1,13 miliar dolar jika dibandingkan dengan Januari 2024 sebesar 2,02 miliar dolar. Data terkini menunjukkan bahwa APBN masih mencatatkan surplus. Tapi jika dibandingkan dengan posisi periode yang sama tahun lalu, surplus cenderung makin turun. Pantesan Jokowi komplain soal investasi yang kurang masif dibandingkan negara tetangga. Negara tetangga lebih seksi di mata investor. Pantesan juga Jokowi kesal kenapa impor sangat masif sehingga surplus neraca perdagangan terus merosot. Bahkan jika kondisi ini terus terjadi, Indonesia bisa kembali minus atau defisit. Artinya, ekonomi Indonesia bakal berat lagi. Jokowi membanggakan 1-2 hal, tapi di balik itu semua mungkin ada puluhan masalah ekonomi lain yang mengancam Indonesia. Dan itu terjadi selama 2 periode Jokowi memimpin. Dan yang paling bingung, efek dari Omnibus Law yang digadang-gadang bakal menarik investasi, ternyata belum ada hasilnya. Mungkin ada, tapi tidak seperti yang diharapkan. Lihat saja IKN. Saya nggak tahu sekarang. Dulu ada kabar belum ada investor asing yang masuk ke IKN. Ini sudah cukup menggambarkan seperti apa pandangan investor asing terhadap Indonesia. Apalagi kalau kita membandingkan investasi Apple di Vietnam dan Indonesia. Ini sangat menyedihkan. Lagi pula ada yang bilang ekonomi kuartal pertama tahun ini cukup baik karena ditopang oleh pemilu. Ekonomi bergairah, kampanye, baliho, cetak kaos, kalender, dan lain-lain. Kita tunggu saja kuartal selanjutnya gimana. Dan semoga saja pemerintahan selanjutnya bisa memperbaiki ini meskipun sebagian merasa ragu dan pesimis. Selagi birokrasi, pungli, dan korupsi masih tidak bisa diberantas, jangan harap akan ada banyak investor masuk ke sini. Investor butuh kenyamanan, kemudahan, dan iklim usaha yang aman. Kalau tidak ada investor, beban impor akan makin tinggi. Ujung-ujungnya neraca perdagangan defisit terus-menerus. Ujung-ujungnya ekonomi terbebani. Yang sengsara ya rakyat sendiri. Ujung-ujungnya selalu rakyat yang menjadi korban, terutama kalangan menengah ke bawah. Sekarang aja kelas menengah udah merasa terjepit. Indonesia mungkin ekonominya terlihat perkasa dari luar. Tapi kalau kita tanya kepada masyarakat, ekonomi kayaknya suram. Sama Vietnam aja kalah. Apalagi negara ini pernah hancur total karena perang. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.